Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Darul Ulum, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Toto Ardiansyah dengan nomor NIM 2020 0401 003. Wawancara ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi agama dengan teman saya sendiri sebagai narasumbernya. Dia adalah seorang mahasiswa Akita Filsafat di Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Kita sama-sama belajar, dan karena narasumbernya teman sebaya, jadi saya membuat video ini dengan karakter podcast. Jadi bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Maksud saya mengundang di sini itu ingin bertanya-tanya sedikit tentang keagamaan. Mungkin langsung saja saya bisa tanyakan kepada Masnya, seberapa pentingkah agama itu? Nah, kalau menurut pendapat Mas sendiri? Ya sangat penting. Kenapa Mas? Karena agama itu cenderung kepada keimanan, kepercayaan. Ya, Anda percaya kepada siapa? Iya. Dan untuk mengatur satu kepercayaan, Tuhan menciptakan agama. Mungkin untuk kesejahteraan umat manusia bisa. Jadi kalau Anda taat beragama, mungkin akan tercipta masyarakat yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Mungkin seperti itu. Jadi agama itu sangat penting. Oh, kalau menurut pendapat Mas sendiri itu seperti itu ya? Ya, terutama tentang agama itu penting bagi Indo, Mas. Apa itu Mas? Apa itu Mas? Mungkin bisa dikalimatkan gitu loh. Untuk rohani. Ya. Jasmani. Nah, untuk jasmani kita olahraga, untuk rohani ya agama itu tadi. Kesehatan rohani ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu Mas, langsung saja pertanyaan kedua. Yang saya ketahui secara umum tentang perkembangan jiwa pada anak masa remaja itu masih tahap perkembangan atau mulai awal berpikir agama secara kritis atau mendetail. Dan pada jiwa seorang remaja, kejiwaan dalam beragama itu masih kurang stabil atau masih banyak keraguan. Nah, kalau menurut Mas sendiri, apakah jiwa Mas sendiri itu dalam beragama itu sudah stabilkah? Kalau dalam beragama ini saya punya definisi sendiri kan. Punya definisi sendiri ya. Beragama itu menurut saya menuruti perintah-perintah agama. Terus ini yang saya jawab ini tentang kepercayaan kepada Tuhan, bukan tentang beragamanya. Mungkin untuk keimanan kepada Tuhan mungkin ya menurut saya sendiri ya stabil lah, tapi untuk melakukan hal-hal keagamaan mungkin itu yang kurang stabil. Jadi untuk tuntunan-tuntunan agama mungkin adalah beberapa yang sering terlanggar atau gimana. Untuk pertanyaannya selanjutnya,
Anda pernah ragu terhadap tuntunan agama? Pernah. Itu misalnya yang gimana? Saya pernah ragu pada tuntunan agama itu. Lebih tepatnya bukan pada tuntunan agamanya ya, tapi keraguan saya itu ada pada keimanannya. Kenapa kok lebih kepada beragamanya. Kenapa kok beragama Islam gitu loh. Jadi satu masa ya baru kemarin lah, kira-kira SMA, awal-awal SMA itu saya pernah ragu apakah memang Islam ini yang benar, apakah agama Islam ini memang benar. Dari situ saya mencari-cari apakah memang benar agama yang saya peluk itu benar. Ya kemudian ya tetap akhirnya nemu jawabannya, dan saya meyakini bahwa Islam itu benar. Jadi memang ada keraguan seperti itu, tapi ya seperti yang Anda tanyakan tadi, pada masa-masa remaja ya, dan psikologi remaja itu anaknya labil, ikut sana ikut sini, nggak tahu arah. Ya mungkin saat itu mungkin saya sedang di masa-masa itu. Jadi ada pertanyaan mendasar dalam beragama. Kan saya dari kecil dulu disuruh ngaji, disuruh sholat. Masnya juga? Ya seperti itulah. Dan orang-orang kampung dulu kan gitu. Ada di kampung itu suruh ngaji, suruh sholat. Ya pas SMA itu saya, kenapa kok saya disuruh-suruh kok, apakah ini memang sebuah kebenaran ini? Dan akhirnya saya menemukan jawabannya, dan sekarang saya yakin bahwa Islam itu yang benar. Gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di era zaman sekarang kan banyak sekali perbuatan atau perilaku yang menyimpang, bisa dikatakan menyimpang dari norma agama maupun norma negara. Misalnya yang sekarang yang lagi tren itu kan banyak perempuan yang memakai pakaian yang kurang bahan gitu kan, dan misalnya lagi itu kayak seperti anggota tubuh yang seharusnya tidak dipublikasikan itu dipublikasikan. Dan contoh yang untuk masalah sosial itu kan ada juga mas, misalnya kayak perampokan, pembegalan, dan pembunuhan. Kalau menurut mas sendiri itu apakah mengenai hal tersebut, apakah faktor tersebut bisa dikatakan akibat lemahnya jiwa keagamaan dalam dirinya? Bagaimana menurut mas itu menanggapi suatu kayak masalah sosial seperti itu? Ya bisa saja, mungkin karena kelemahan dalam agamanya, maka ia melakukan hal tersebut. Karena di agama juga kan mengatur hawa nafsu juga kan. Maksudnya kita tidak boleh marah, ya boleh marah tapi tidak berlebihan, terutama yang jangan berlebihan itu loh. Dia melakukan sesuatu agar tidak berlebihan. Terus untuk mengatur, ya itu tadi, mengatur emosi. Pokoknya agama itu gimana ya? Ya itu tadi pentingnya agama. Bisa mengarahkan kita kepada yang kebaikan itu. Iya, bisa.
untuk pertanyaan selanjutnya, kalau Anda sendiri dengan era zaman sekarang yang semakin modern, apakah itu bisa mempengaruhi jiwa keagamaan pada Anda? Apakah itu semakin membaik ataupun memburuk, atau mungkin Anda bisa mempunyai sikap tersendiri? Kalau Anda bertanya kepada saya sendiri, Ya. saya bisa menyikapi sendiri kalau masalah harus modern itu tadi. Misalnya seperti apa Mas? Misalnya kalau dalam permasalahan itu di zaman sekarang itu. Pertama mungkin karena saya dari kecil sudah dididik untuk menaati aturan agama. Terus di masa remaja juga kebanyakan di pesantren. Jadi mungkin hal yang paling penting menurut saya mungkin ya agama itu tadi. Jadi ada batas-batas di mana saya boleh mengikuti tren dan tidak. Jadi tren maksudnya harus modern itu nomor sekian lah. Jadi hal yang paling penting dari saya adalah agama. Maka saya untuk melakukan sesuatu itu diukur dari bolehkah melakukan hal seperti ini dalam agama, seperti itu. Jadi ya mungkin untuk saya sendiri, mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin kalau dari pandangan saya sendiri itu seperti gimana ya Mas? Seperti tenggelam dalam aliran arus modern itu tadi. Mungkin karena faktor globalisasi itu tadi terlalu deras, jadi gak sempat mikir agama malah. Berarti kan bisa mempengaruhi kan? Iya, sangat bisa. Mungkin kalau dulu saya nggak di pesantren mungkin juga katut. Ya alhamdulillah kalau itu di hidup di pesantren gitu. Iya. Di pesantren kan juga nggak boleh pegang HP, dan kemudian informasi baru itu juga terbatasi. Jadi sulit untuk kenal tren-tren seperti itu, ya sulit. Ya, jadi kan berarti kan Masnya sendiri kan bisa menyikapi tentang jiwa keagamaan di masa modern ini. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa itu perbuatannya menyimpang dari norma agama. Kalau menurut Anda, bagaimana solusi terbaik dalam menyikapi modernisasi zaman agar tidak menggoyahkan jiwa keagamaan pada mereka? Karena saya bukan ahli agama, jadi kalau ditanya tentang solusi mungkin kalau terpaksa untuk menjawab mungkin saya akan menjawab seperti ini. Solusinya mungkin ya perdalam lagi lah. Maksudnya itu bukan perdalam, ya diingat lagi fungsi agama itu apa, seberapa penting agama bagi kita. Kan meskipun tidak memakai tuntunan agama, kan sebenarnya manusia juga punya moral, bisa menilai baik dan buruk. Ya setidaknya bermoral itu sudah cukup untuk membuat seseorang tidak berlaku keburukan. Jadilah manusia gitu aja.